Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita selalu bersukacita di hadirat-Nya. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat buat saya dan saudaraku. Haleluya, sebab itu mari kita bersyukur. Kita naikkan pujian ini bagi Dia. Haleluya. Oh, oh, oh. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Sebab itu yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan datang dalam hidup kami. Tetapi Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur di hadirat-Mu. Sebab waktu kami bersyukur, maka kekuatan-Mu mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan terus mau lebih lagi memuji-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati kami semua. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi nyanyikan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya, oh Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kebaikan demi kebaikan-Mu ada dalam hidup kami, Tuhan. Mujizat demi mujizat-Mu terus terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa terus kami untuk semakin hari semakin mengenal akan kepribadian-Mu. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua baik,
Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Saya persilahkan pada hambanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena pada kesempatan ini Engkau kembali akan menyapa kami, berbicara kepada kami melalui firman Allah atau kitab suci yang sudah tertulis ini. Dan hamba berdoa supaya biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, pengertian dan kebijaksanaan untuk kami dapat memahami bagian firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Engkau berkati hamba yang menyampaikannya, bahkan semua Bapak Ibu yang mendengarnya. Kami semua sama-sama diberkati. Berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi sabda Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini ada satu tema atau topik yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu tentang kesabaran. Nah, apa yang tertulis di dalam pembacaan kita tadi, Yakobus secara khusus mau mengedepankan salah satu sifat dalam kehidupan Kristen yang perlu menjadi bagian daripada setiap pengikut Kristus, yaitu kesabaran. Dan kita tahu kesabaran itu adalah salah satu buah roh, sebagaimana yang disampaikan Paulus di dalam kitab Galatia. Sabar itu penting. Mengapa kesabaran itu penting? Nah, pertama-tama yang perlu kita pahami, karena kesabaran itu adalah merupakan salah satu karakter atau sifat Allah. Nah, kita bersyukur karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Allah menghendaki agar kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, memiliki sifat sabar ini. Nah, itulah sebabnya kalau kita memeriksa beberapa bagian kitab suci, ada banyak penjelasan yang disampaikan terkait dengan hal ini. Tuhan memerintahkan supaya kita memiliki sifat sabar ini. Alkitab dengan jelas menyaksikan bahwa orang percaya harus memiliki sifat atau karakter sabar. Misalnya dalam Keluaran 34 ayat 6, Bilangan 14 ayatnya yang ke-18, Nehemia 9 ayat 7, Yunus 4 ayat 2, Yoel 2 ayat 13. Nah, semua bagian-bagian kitab suci ini merumuskan salah satu hal yang penting dari sifat Allah itu ialah Allah yang panjang sabar, yang sudi mengampuni, yang menyesal karena hukumannya, tetapi juga menyatakan bahwa ia tidak segan-segan membebaskan orang dari hukuman karena berbuat salah.
Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kesabaran itu penting? Karena kesabaran itu membuat seseorang itu dipuji-puji. Amsal 14 ayat 12, 15 ayat 18, bahkan Amsal 16 ayat 32. Nah, di situ ayat-ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa kalau orang yang memiliki sifat sabar ini, dia dipuji, ya, dia dimuliakan karena memiliki sifat-sifat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun kita harus mengakui dalam kenyataan hidup ini, dalam realitas hidup ini, kita semua sama-sama bergumul dengan namanya kesabaran. Mengapa demikian? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, ya, mengapa kita begitu bergumul dengan kesabaran. Yang pertama, karena memang sebagian besar waktu kita hidup di dunia ini sebenarnya dipakai untuk menunggu. Nah, saya beri beberapa contoh untuk kita bahwa hal ini sangat betul-betul kita hadapi di dalam hidup ini. Pertama, waktu kita masih kecil, kita menunggu untuk bisa sekolah. Setelah sekolah, kita menunggu untuk lulus. Nah, setelah selesai dari sekolah, kita menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu kita juga menunggu untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah, setelah sudah menikah, kita juga menunggu supaya bisa memiliki anak. Nah, malahan kalau kita misalnya pergi ke restoran yang terkenal, yang enak, ya, dan kita juga mau pergi ke situ untuk menikmati makanan di sana, maka biasanya restoran-restoran yang top itu kita harus menunggu. Dan di dalam menunggu itu, ya, kita harus menunggu untuk dapat tempat duduk, menunggu untuk dapat menu makan, menunggu untuk memesan. Setelah itu menunggu untuk makan makanannya dibawa untuk kita nikmati. Setelah itu menunggu juga untuk membayar di kasir. Nah, ini hal-hal yang memang memperlihatkan kepada kita bahwa menunggu ini sesuatu yang membutuhkan kesabaran. Karena sebagian besar waktu kita untuk menunggu, maka kita harus mengembangkan sifat atau karakter sabar dalam hidup ini. Nah, dan ada hal penting juga, mengapa bahwa menunggu ini membuat kita bergumul, karena memang sabar itu membuat kita capek. Sabar itu membuat kita lelah. Sabar itu kadang membuat kita kesal. Sabar itu juga bisa membuat kita emosi. Nah, tetapi ingat firman Tuhan tadi mengatakan sabar itu indah. Sabar itu subur, ya. Indahnya kapan? Ya, sabar saja. Nah, begitulah kita bisa menggambarkan atau mendeskripsikan kata sabar ini. Sabar itu memang melelahkan, tetapi pasti ada buah yang manis ketika kita tetap bersabar. Nah, kapan kita menuai hasilnya atau buah dari kesabaran itu? Ya, kita sabar saja. Pasti Tuhan memberikannya tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, kita sedikit memahami tentang apa itu sabar, sehingga kita bisa sungguh-sungguh menjiwai sifat ini atau buah Roh Kudus ini, ya, sabar ini. Nah, kata sabar di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu menggunakan satu kata yang sangat penting, yaitu makrotumos. Nah, kata ini terbentuk dari dua kata, yaitu makro yang berarti panjang dan tumos yang berarti panjang. Nah, kalau kita mau mengartikan kata ini secara harafiah, maka ini mempunyai pengertian makrotumos itu memakan waktu yang lama untuk menjadi panas. Tidak cepat panas, tapi butuh waktu yang panjang. Nah, di dalam kamus Webster, nah, situ dijelaskan bahwa kesabaran itu adalah sebuah kapasitas atau sebuah kemampuan untuk berbagi atau menanggung rasa sakit atau ujian tanpa komplain, atau juga memperlihatkan sebuah sikap tenang meskipun kita sedang diprovokasi. Nah, kita juga tidak terburu-buru untuk memakai perasaan dalam bertindak. Itu sabar, ya, tetapi bertahan meskipun ada perlawanan. Nah, kesabaran juga bisa punya pengertian dapat menahan diri dari amarah dan tekun dalam menanggung kesesakan. Nah, dari sini maka kita akan melihat bahwa betapa penting kesabaran ini.
Nah, menjadi pertanyaan bagi kita ialah sekarang bahwa kapan kita harus bersabar, atau dalam situasi seperti apa kita harus bersabar. Nah, di dalam pembacaan kitab suci tadi, dalam surat Yakobus tadi sudah dijelaskan kepada kita, Yakobus menggambarkan beberapa situasi yang menuntut kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, di mana kita membutuhkan kesabaran ekstra. Nah, yang pertama di dalam teks kita tadi, kesabaran itu ketika kita menghadapi suatu kondisi atau situasi tidak terkendali. Nah, Yakobus menggunakan gambaran seorang petani untuk menggambarkan situasi yang tak terkendali. Nah, seorang petani itu hanya bisa menunggu tanamannya tumbuh. Dia hanya bisa menunggu hujan turun, panas datang, dan baru tiba musim menuai. Petani tidak bisa mengendalikan gejala alam, tetapi ia bisa belajar bersabar dalam situasi tersebut. Dia bisa menanam benih, tapi dia tidak bisa mengendalikan kondisi alam atau situasi yang membuat benih itu bertumbuh. Nah, kita harus belajar sabar ketika kita tidak mampu mengendalikan situasi. Apabila misalnya ketika kita di jalan membawa mobil atau dalam perjalanan, jalan macet total misalnya, ataupun juga ada banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, misalnya perekonomian yang buruk dan berbagai macam hal yang membuat sulit, maka kita harus belajar untuk tetap sabar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan kita harus bersabar? Nah, menurut firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, dikatakan ketika orang-orang tidak mau berubah. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang tidak mau berubah untuk menjadi lebih baik. Ya, Yakobus menggunakan satu gambaran yang menarik di sini, ialah seorang nabi di ayat yang ke-10. Nah, seorang nabi itu dia menyampaikan firman Allah. Dia berkhotbah, menyampaikan pesan-pesan Tuhan supaya orang yang mendengarnya itu bisa berubah. Dan berulang-ulang kali dia sudah menyampaikannya. Tapi seringkali orang-orang yang mendengarnya itu tidak berubah dari hidupnya yang jahat. Nah, yang bisa dilakukan oleh seorang nabi hanya bersikap sabar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang kita bisa belajar juga dari perikop ini, kapan kita harus bersabar. Nah, ketika masalah tidak bisa kita pahami. Nah, kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa hal ini menimpa saya? Nah, dalam teks kita tadi, Yakobus mengangkat satu tokoh Alkitab, Ayub. Ya, Ayub jelas tidak bisa memahami mengapa ia yang adalah seorang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, kok bisa mengalami penderitaan yang sedemikian hebat. Namun kita baca di dalam cerita tentang Ayub itu, kitab Ayub itu, bahkan apa yang disinggung oleh Yakobus di sini, bahwa Ayub tetap sabar menghadapi semuanya itu. Dia tidak tahu mengapa ia harus menderita, tetapi ia tahu bahwa Allah mengasihinya. Dan bagi Ayub itu sudah cukup bagi dia untuk tetap bertahan dengan penuh kesabaran menanggung penderitaan yang sementara dia alami. Nah, pertanyaan berikut yang juga perlu kita renungkan terkait dengan sabar, mengapa sabar itu penting. Nah, mengapa kita harus bersabar? Nah, di dalam pembacaan kita tadi, ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa mengapa kesabaran itu harus dan perlu kita miliki sebagai seorang percaya di dalam meresponi segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus bersabar? Karena Tuhan tetap memegang kendali, atau Tuhan tetap memegang kontrol. Di ayat 8 dari Yakobus pasal 5 tadi, di situ 3 kali Yakobus mengatakan bahwa Yesus akan segera datang. Nah, ini menunjukkan bahwa kontrol sejarah tetap dipegang oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini yang menjadi sebuah pengharapan bagi kita, karena Allah mengendalikan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus bersabar? Di dalam ayat 11 bagian A dari Yakobus pasal 5 tadi, di situ memperlihatkan kepada kita yang kedua ini, bahwa karena Tuhan memberi upah kepada mereka yang sabar atau kepada mereka yang tekun.
Kita lihat tadi dari Ayub, kesabaran Ayub berbuah manis, bukan? Tuhan mengembalikan apa yang Ayub punya, bahkan 2 kali lipat. Kalau kita baca dari narasi kitab Ayub itu. Nah, tetapi upah bagi kesabaran atau ketekunan itu bisa bermacam-macam. Yang ingin saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini, karena Tuhan memberi upah kepada mereka yang sabar. Nah, misalnya ketika kita sabar menanggung segala sesuatu, maka sadar atau tidak sadar, karakter kita atau sifat kita itu terus bertumbuh dan jiwa kita itu semakin kuat. Kemudian yang kedua, upah yang bisa kita terima kalau kita sabar, hubungan kita dengan orang lain itu membaik. Bahkan kita juga bisa menjadi lebih bahagia dan tujuan kehidupan kita itu tercapai. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus bersabar? Karena Tuhan bekerja secara diam-diam. Nah, ini yang kadang kita tidak sadari dengan hal ini. Tapi kita lihat bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kita, kenapa kita harus tetap sabar dalam menghadapi semua kesulitan-kesulitan hidup ini? Karena Tuhan bekerja secara diam-diam. Di ayat 11b ya dari Yakobus pasal 5. Walaupun tidak kelihatan, Tuhan tetap bekerja atas hidup kita. Dia akan membuat segala hal itu menjadi kebaikan bagi kita. Nah, contohnya kita lihat dengan tumbuhan yang ditanam oleh seorang petani. Sekalipun tidak terlihat, tetapi tangan Tuhan secara perlahan-lahan, tapi pasti menumbuhkan tumbuhan itu. Seperti kata Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sang petani menunggu panen, sementara tangan Tuhan secara perlahan menumbuhkan tumbuhan itu hingga siap untuk dipanen. Nah, karena Tuhan bekerja secara diam-diam, maka kita perlu memiliki sifat sabar ini. Nah, yang terakhir yang ingin saya bagikan dengan kita pada kesempatan ini terkait dengan sabar itu indah. Bahwa apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan waktu Tuhan itu. Nah, di dalam pembacaan kita tadi dari Yakobus pasal 5, kita harus tetap menunggu dengan penuh harap. Tunggu dengan penuh harap. Seperti petani yang menunggu panen dengan penuh harapan, begitulah seharusnya kita juga menunggu waktu Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tunggu dengan berdiam diri. Yakobus mengingatkan kita bahwa kita cenderung mengomel ketika kita sedang kesal. Oleh sebab itu, ia menasihati saat kita sedang menunggu waktu Tuhan dinyatakan, kita sebaiknya berdiam diri. Tapi berdiam diri di sini bukan berdiam diri dalam pengertian pasif, tapi berdiam diri dalam pengertian aktif. Artinya yang aktif yang saya maksudkan di sini bahwa ada respons yang harus kita perlihatkan. Ada 2 hal yang harus kita perlu hindari ketika kita menunggu dengan berdiam diri. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 9. Itu yang pertama. Kemudian jangan kita bersumpah serapah. Ayat 12 ya dari pasal 5. Terjemahan yang lebih tepat itu jangan menyumpahi atau jangan memaki-maki. Nah, kita cenderung memang menyumpahi orang lain atau bahkan Tuhan ketika kita berada di dalam sebuah tekanan atau sebuah masalah. Lebih baik berdiam diri dan tunggu dengan sabar, sebab Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berproses. Misalnya seperti dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 26. Nah, dan yang ketiga yang perlu juga kita pahami di sini, bahwa tunggu dengan penuh percaya atau tunggu dengan penuh iman. Nah, kita harus bersedia menunggu dengan penuh kepercayaan bahwa semuanya pasti akan menjadi baik. Nah, saya ingin membagikan satu hal penting terkait dengan bagian ini, bahwa tunggu dengan penuh percaya, karena di dunia ini ada yang disebut dengan hukum keseimbangan. Nah, hukum keseimbangan inilah yang sebetulnya mengingatkan kita bahwa mengapa kita harus tetap sabar juga. Nah, saya coba memberikan beberapa contoh bagi kita.
Masalah itu datang, tapi untuk pergi. Karena masalah itu tidak akan selalu berada dengan kita. Ada saatnya juga masalah itu akan minggat dari hidup kita. Nah, setelah kesulitan, pasti muncul kemudahan. Setelah awan gelap, selalu ada pelangi. Nah, itulah yang disebut dengan hukum keseimbangan. Nah, ada kalanya Tuhan suruh kita untuk menunggu, untuk menanti. Tetapi mari ketika kita menunggu, jangan sampai kita hilang iman. Jangan sampai kita hilang kepercayaan. Menunggu memang menjemukan, tetapi menunggu waktu Tuhan seharusnya tidak menjemukan kita, karena ada kepastian, ada garansi. Karena Allah itu setia dengan janjinya. Nah, mari kita mengembangkan sifat kesabaran ini, dan biarlah dalam kita menghadapi kehidupan kita saat ini, terlebih di dalam perubahan-perubahan dunia saat ini, kita menjadi murid-murid Kristus yang bisa menjadi saksi-saksi Tuhan melalui sikap hidup kita, melalui apa yang kita lakukan. Secara khusus kita membagikan buah kesabaran ini, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan saat ini kepada umat-Mu yang saat ini mengikuti dan mendengarnya. Biarlah Tuhan menolong kami semua untuk terus dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Jadikan kami semua sebagai murid-murid Tuhan, sebagai umat Tuhan yang memiliki sifat kesabaran ini. Karena sabar ini begitu penting dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu ini, berkati untuk kami semua dalam melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba berdoa supaya Tuhan terus memberkati semua umat-Mu secara khusus yang mengikuti program ini, supaya dalam kehidupan mereka semua, apapun yang mereka lakukan terus diberkati oleh Tuhan, baik secara pribadi, di dalam tugas-tugas panggilan pelayanan mereka, pekerjaan mereka, bahkan dalam keluarga, rumah tangga. Hamba berdoa supaya Tuhan terus jadikan umat-Mu ini menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini yang mempermuliakan nama-Mu. Hamba berdoa juga pada saat ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk LOB. Kami doakan supaya biarlah melalui lembaga pelayanan ini nama Tuhan terus diberitakan, Injil-Mu terus disebarluaskan, sehingga melalui channel YouTube ini juga ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga pada kesempatan yang istimewa ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk pekerjaan Tuhan yang saat ini terus dilakukan, pekerjaan Injil, bahkan juga hal-hal yang dilakukan berkaitan dengan pertumbuhan gereja dimanapun di berbagai tempat. Tuhan memberkati itu semua supaya Injil itu dapat tersebar dan ada banyak orang yang dapat mengenal Tuhan dan mereka dapat percaya dan diselamatkan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini. Dalam semua situasi-situasi yang saat ini terjadi, kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan Tuhan terus memberkati negara dan bangsa kami. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk jamahan Tuhan, untuk lawatan Tuhan bagi kami dalam kebaktian ini. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syafaat kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin.